Gini loh ya. Ini cerita dalam hukum fikih. Ini cerita guyonan. Tapi nyata dalam dialek fikih. Jadi adzan jadi imam afdal. Kabeh ulama sepakat afdal adzan. Afdal apa? Jadi statusnya muadzin niku ada imam niku dhuwur muadzin. Mergo imam ora ana dalile. Sing ana dalile muadzin iki wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Padahal sing bengok-bengok ayalal falah itu kan muadzin. Jika ulama ijma sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu afdalu minal imamah. Azan lebih afdal dibanding jadi apa? Imam. Nah, ini cerita tentang syarat-syarat diterangno. Biasanya sesuatu yang afdal itu kan dilakukan oleh orang yang afdal juga. Nyatanya Kanjeng Nabi jadi imam, sing azan terima Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang nopo. Tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat tahu azan. Sing azan itu Bilal. Dari ulama sing dakik itu pinter, jawab pinter. Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin. Nak Nabi itu sing azan itu jamaah harus berbenci payah. Ya rasul sunat ma'akad langsung berdoain. Ku sing manggil Kanjeng. Wong Kanjeng Nabi umpama wong wedo kok gak neteh. Penting ra penting nek sing ngutus Nabi dadi wajib. Ora iso Nabi sing ngutus mendesak mboten ya Rasulullah gak iso. Maksudnya barang ra penting lho anak Nabi sing nyuruh kan dadi napa? Wajib. Ora iso Nabi botak. Ya Rasulullah sekiranya anda mendesak nanti saja ya kan gak bisa. Sebab niku Nabi ra oleh adzan akan bahaya sekali bagi konstitusi Islam. Nah Nabi napa? Ada. Pak perko. Kak itu sunat, jamaah kan sunat. Tapi berdua napa? Semua celuk kudu leren sing loni busure kudu leren, pokoke kudu leren. Itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Pak. Mas dari yo niki pekeh, yo tapi nek kitab-kitab gede. Kok ulama sing wani biyo wong alim-alim. Ngeten kula terangno ya. Dalam teori ilmu kewalian ngeten. Ketika zaman itu wis rusak, sebetulnya rusak apa ndak ya teori zaman itu sama ya. Mesti ada kebaikan, ada napa? Keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan apa uslah karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu. Karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Tapi nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Ini itu diisi iktikaf dan nambah jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi. Oke, sesat tauhid ini cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya buminya Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang nganggap masjid itu problem. Daripada roh imam hasud semua diri baik sing imami wong liya malah repot. Daripada kecoba ning masjid. Terus ndak ada cerita paling ekstrim seorang wali dia zuriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Itu ora tau jamaah Masjid Haram. Lha iku ora tak waca. Itu dia tuh dalamnya asli sofa ya, dalamnya Nabi Sikop sing dalamnya Nabi sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah Jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu pintar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram berkejari ke alfi sholatin malah orang bisa tahu apa? Tidak, padahal dia alim. Dia alim terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat ditantang debat muhawarah tentang debat. Mbah pasti alasannya nopo. Jadi kok ora tahu nopo. Ya malah jono to. Mudah itu model sesate tadi ora. Mungkin mawon sholat. Kalau tinggal lima ini tidak sholat di jamaah, tapi jadi makmum. Kalau tu bodoh pula jadi makmum. Apa? Terus Imam Ghazali dijawab, aku dewi ani ini lebih ibadah timbang makmum di Masjid Haram. Karena bahaya nyelamat no hatiku. Nak kumpul ngomong ra jelas itu malah kesusahan.
Tinimbang aku jamaah yang masjid apa? Haram. Terus Imam Ghazali itu protes, tidak percaya deh. Gak marem deh. Jika dia ngarang kitab ini termasuk faktor itu, dia ngarang. Yo nak uzlah itu yo ning dhuwur gunung sing kira-kira Jumatan lu dipanggil ra krungu. Dadi dhek nak ning pinggire wae nonton perkara. Dadi ya kacau. Oh tetep ra percaya dek. Dadi maksudnya nak niat uzlah iku aja nantang perkara, nak tetanggan terus ra Jumatan kan bisane sini. Jadi Imam Ghazali ge solusi nak uzlah dhuwur gunung yo ra krungu azan, ra krungu panggilan-panggilan sosial, sehingga dhek uzlah iku pantas. Nah, ketika dia uzlah pantas itu soal pertanyaan, itu mau kayak cerita yang Jabal Ali bilang tadi, orang-orang soleh uzlah dhuwur gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu, misalnya hafal Quran, hafal hadis, terus sing ngisaro karek markan-markan agama niku. Lah nek dinyak sing tukang ibadah, kowe enak-enak ibadah ning kene umat Kanjeng Nabi kok tinggal diulang gendo-gendo. Mikir akhirnya sing uzlah. Di satu sisi dia baik sama contoh dosa, tapi di sisi yang lain ngembara umat Kanjeng Nabi diulang gendo. Macane terjemah, gegereng FM gak karuan. Ayo macane terjemah, gegereng FM gak. Ngono tukang ijtihad. Islam kudu sugih, kudu perengkan wong haji. Wong sok haji mesti wong sugih. Nek ngono Islam ngongkon apa? Sugih. Nyen ora ragum. Dari sapa Islam ngongkon haji? Islam ngongkon ibadah. Itu bener. Nah, wis juga dikongkon kaji, nak kiri kon sabar cangkemmu ora tau ngaji. Wong ora tau ngaji le goblok ora berber. Yen Islam iku ngongkon ibadah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya. Mboten ra ono ning Quran wong manusa tak gawe kon kaji ora ono. Manusa tak gawe kon ibadah. Tak sing kiri ibadah sabar. Nek kok rusen barang ora tau wajib. Malah nek kepen kaji dosa. Mereka mesti tomak, ngincer wari, malah dosa. Jadi keliru, misalnya orang ngambil kesimpulan, orang Islam kon sugih, buktinya dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal iso haji nak sugih. Itu keliru. Sing bener wong Islam kon ibadah. Lah ibadah ku nak sing alim yo mulang. Ya sing sugih ya ana kitab kaji barang. Sing larat ya napa? Ya sudah begitu. Umpama sing melarat kena kitab haji bahaya betul. Islam ngawur tenan karuan melarat dikon napa? Bahaya. Padha wong alim kon mulang. Sing goblok kon mulang ya bahaya. Kakek mulang apa wong bodho mulang ya nyesatno. Lah sing bodho ya napa? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong-wong alim do uzlah ning dhuwur gunung nanti kejadiannya umat diajarkan oleh orang-orang sing gak ahlul ilm. Sehingga uzlah bagi orang alim itu soal. Terus ada solusi, tapi nak jagongannya wong alim, wong awam kan ya mesti ganjel. Terus Imam Ghazali jadi solusi, mau kumpul wong pedak mulang, pedak jamaah, ya sudah pedak-pedak gitu saja. Dan itu saat itu betul. Kalau ini oleh bapak, kalau teng sarang, ya kalau ketemu pas mulang baru itu, ini terkenal kalau nak mulang enak, tapi nak ditamani enak terkenal. Muas masyhur, kalau mau tenan. Nah misalnya kalau orang mantul dia tamu yang kurang ajar dengan. Kalau ni orang alim misalnya tamu misalnya terkenal Gus Pak dengan mandi paling banter ya. Ben haji je sebuah haji di mabrur. Haji mabrur rasa doa mereka ikhlas terus. Mungkin juga kepen tambah nopo. Kepen ni senggere kepen suka jadi dia suka nak sampai. Mana aneh weh. Jadi tamu ni dia itu kacau. Nopo kacau. Mana kalau tak tentang. Kecuali memang saya orang alim ditamoni ditakoi. Gus, bagian umum kok sudah Gus padahal sampai bintun pasti biro Gus Pak asul Ustaz. Atakane ngono kelas tenan. Tapi ra ngarah wong nganti mikir kok kode rasan. Rafaro enggak mulu. Wadi kalau cerita nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali itu masalah Islam. Mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu, itu bangunan itu memang nggak pernah benar. Tapi ya sampai kiasnya zaman saat ini. Pernah lama sekali Ka'bah ditaniatnya ini Abu Jahal ya. Termasuk Said Abbas, lama kan ini. Ini rumah ono salah paham. Rumah ono tapi salah paham. Lama sekali Ka'bah diurus oleh paman-paman Nabi yang masih kafir, utamanya Said Sinten Abbas. Dan Abbas Abai Abdul bin Abbas termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah sing jenenge nguasai Ka'bah. Kemudian jadi imam.
sekedar sholat di pinggir Ka'bah itu dibroki seletong supaya Nabi tidak sholat pinggir apa? Jadi cerita kawak sekali rata-rata orang alim memang tersingkir dari masjid. Sehingga ketika Nabi itu bangga beriman. Ini rumah tenan. Nabi itu lucu. Nabi Sayyidina Ali bangga mergo napa dadi wong mukmin itu orang yang mendiskusikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dene ngerasa wujude karena diciptakan Allah, lahire karena diciptakan Allah. Kok mati ya balik ning Allah. Dia dialek gitu terus. Aku duwe nyawa ya kersane Allah, iso mangan rezeki ke Allah, iso ambekan ya rezeki ke Allah. Dia per detik mendialekkan diri dengan Allah itu tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan ngono iku dadekno wong khayal fantasi, wong lamun secara fisik zaman iku ora ono salat 5 waktu, secara fisik sing dinali loyal ku ni sikap. Sikap itu cara kene gang Mekah loyal itu ya. Kanjeng Nabi ya padha baturi wong dinali Nabi bisa. Lah sementara Sayyid Abbas iku ngurusi Ka'bah, termasuk ngemuli Ka'bah, kiswah itu dikemulin. Terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak, sudah zaman dulu. Termasuk orang jahiliyah juga haji, meskipun dengan cara jahiliyah. Niku tiap cara saat ini sudut-sudut mau masuk Mekah, niku disukani sumur-sumur. Supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Bolak-balik Sayyidina Ali mau beremang-remang kepengen gaya sumur, sampean ini merkoke, kiri. Sampai Nabi dihibur, selin, niatul mu'min, khairun amalih, niatul, apik dibang nopo. Nah, kok ini itu. Dan terkenal hadis niatul mu'min, khairun nopo, amalih. Itu disini nasihati Sayyidina Ali, niatul rakesan. Apa ngurus Ka'bah dari Betua, ya ora kesampean. Mergo sing wae ya bisa. Iki rumakno tenan. Ben sampean roh bedane wong alim ya ora wong alim. Walhasil terus Sayyidina Ali takoki Sayyid Abbas, "Lah ya leli iki kok bangga dadi pengikut Muhammad sing banggane yo." Nahnu naskil had. Kita iku wong sing nyirami, sing fasilitasi pengairane wong sing ape haji. Wa naksil Ka'bah. Kita iku sing makai Ka'bah. Pokoknya walhasil mereka bangga. Ini rumah tapi itu salah paham tenan. Nah salah paham fatal. Terutama kafirah ngamuk. Sayyidina Ali dirakoi, aku bangga, mereka aku iman billah. Ka'bah nak terima Baitullah, Masjid Haram ya terima Baitullah. Aku itu urusan langsung be Allah, sing dia Ka'bah sing dia napa? Masjid. Tapi urusan be Allah kan gak harus sing roh. Tapi urusan be Ka'bah kan kita beri privat. Dulu itu lucunya, ini sampai rumah tenan. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan imam. Ini tiga ayat, Aja'al tumsikoyatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wajah fi sabilillah. Itu dari pengiran, la yastauna insyaallah. Mosok terima ngurusi Ka'bah, terima ngurusi wong haji, mbok bandingno man amana billahi wal yaumil. Orang arah banding sing utama sing iman. Mergo dhisik pengurus Ka'bah mesti kafir. Paham ya? Pengurus Ka'bah mesti apa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ora pengurus Ka'bah. Iku dhisik tau dibandingno. Laes tauna inta wa iku ora ngarah kembar. Malah ini pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita ora ro asbabun nuzul, ayat itu gagal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibanding nang iman. Perbandingan yang kontras. Ya perbandingan sing napa? Kontras. Kalau baleni ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja'altum ana to bandingno sira kabeh siqayatal haji ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram. Iku kaman amana billah wal yaumil akhir. Kaya wong sing iman billah wal yaumil akhir. Ini dari pangeran ditutup laes tauna insyaallah. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman dan jihad itu tetap agamu darajatan insyaallah luwih dhuwur derajat. Ini rungokno tenan. Nanti ini terkait Islam juga. Nanti sampean akan tahu terkait Islam juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi 13 tahun niku dekat Ka'bah ra iso nikmati salat teng Ka'bah. Niku rungokno tenan. Tapi ilmu ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj niku namung sempat diubah teng Zam-Zam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, Hitosten nggone Adam Mat. Ubahnya itu fi baiti ummihani. Tenggene baiti sinten? Ummihani. Jika minal masjidil haram, minal masjidil aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Ummi Sinten.
Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah, wong nabi-nabi ora kenal Ka'bah, kenal pangeran, terus Nabi malah ngendikan malah diduruk pisan dipasno tauhid. Ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjid. Kabeh bumi iku napa? Jar salah ramgana. Tradisional masjid haram itu ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjid. Ya terus. Lah iso nguasai masjid. Ada yang gigi duwe masjid. Menitan. Salat. Lho mboten iki ben ra kok utuh iki usah. Nek dhuwur kuno nggih masjid omah elek nggih napa? Masjid. Dan itu jawab Nabi betul. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Ben sampean percaya kula ora, tapi sampean kok orang ngaji kula ben sampean kelas ngalim kula. Ben sampean. Maksudnya ben ora ape sombong-sombongan. Ben sing dia paham salah dilurusno semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat menikmati itu. Karena Nabi zaman puluhan tahun di Mekah tidak bisa menikmati Masjid Haram. Bahkan pengurus Masjid Haram dibandingkan secara kontras sampai kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini gimana? Ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain, karangannya Imam Suyuti dan Imam Mahalli. Itu ditafsiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahad. Itu trennya rata-rata. Itu kan wa annal masajida lan sak temne pira-pira masjid. Iku lillah kagungane Allah. Fala tad'u mongko aja nyembah sira ma'allahi sertane Allah ahadan ing wong suci. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan tidak gitu. Masjid itu milik Allah. Maka jangan kasihkan orang lain. Masjid itu milik Allah. Maka kalau ibadah harus di masjid. Itu salah. Kata Imam Sawi itu salah sekali. Yang benar adalah sajadaya sujud dan wa masjidah. Dan dalam posisi master. Posisi apa? Master. Jika nanti fakta tafreknya kelihatan benar. Wa annal masajida lan tak temene kelayakan sujud. Wa annal masajida tak temene keharusan sujud. Iku lillah kagungane Allah. Makanya fakta tafrek berhubung sujud mau kagungane Allah, fala tatu ma Allah ada mulane sujud ning wong liyane Allah. Ini tidak nunjuk bangunan. Buktinya terusannya fakta tafrek fala tatu ma Allah ahada, maka kamu jangan nyembah selain Allah. Andai kan menunjuk bangunan kan masjid itu milik Allah, melane nek aku salat di masjid. Kan begitu. Paham ya? Lah kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman di Mekah itu tidak sempat nikmati Masjid Haram dalam durasi waktu 13 tahun. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8 itu bisa menguasai Masjid Haram. Lalu Sayyidina Ali itu dendam. Gondeknya itu tahu kalah jadi pengurus takmir Ka'bah. Mulanya pertama Fatuh Mekah dia ini boleh juru kunci. Jadi Utsman bin Tofal tukang juru. Gondeknya mangkal tahu imane dibandingno tukang kunci napa? Wah, golek iki kok kok wis saiki kowe ora pengurus masjid, pengurus aku. Lah pangeran iki seni. Wong ngempet kepengen salat nang Masjid Haram 13 tahun ditambah 8 tahun nggih, 13 tahun ditambah 8 pinten? 21 tahun. Lho ape kaul nguasai malah ketika Sayyidina Ali berhasil njupuk kunci napa? Ka'bah. Malah turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ora iso li. Pengurus kunci Ka'bah tetap anak turune Bani Saibah. Lane ning awal Ka'bah ana baju Bani Saibah. Ora iso li. Tekene rasane gremeng dene. Wong ngempet teluak itu 21 tahun. Lah tapi sampe gremeng pangeran. Dikano, dia pikir mengira apa? Lah itu lucunya Kanjeng Nabi, mestinya Kanjeng Nabi kan ketua takmir. Sayyidina Ali mestinya minimal wakil. Ini kok kuncinya dikeno. Dikano malih Utsman bin Tofal terus balik ke Medina. Wah, besok apa papan atas balik sampai. Jadi mulai riyen pengurus Ka'bah itu ora tau wong papan atas. Nganti sak niki. Lho, ora saiki Sayyid Muhammad itu putune Kanjeng Nabi, wong alim alama, iku nak salat kok pojok. Ora imam masjid. Sayyid Alawi Al-Baisat Muhammad tidak nomai teng aslu Ka'bah, asli sofa kalau nanti bego nanti kalau cek. Buatan pengurus Ka'bah.
Di anak putune Kanjeng Nabi ku ora pengurus. Udah sing alim karo anak sing alim, sing alim maksudnya. Sing alim tersingkir sadune iki sing alim niku tersingkir. Amulane terus rata-rata keluargane Nabi gedeng wae iki lho cerita silsilah. Kumbae tersingkir lho anak putu kok apa? Lah nek tersingkir ora kelar ono. Wis tersingkir iki. Mboten bener sejarah. Lah kaya apa misalnya kita wong alim terus ibadahnya terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan waktu malah loro. Wis ora iso nguasai Ka'bah, ora iso nguasai masjid, kowe ning omah ora dadi masjid, uga kelon nek bojo malah loro. Mulane jare kajian iki jogeman omam dadi kuburan. Mulane salat sunat itu ora sunat ning masjid, sunate teng omah. Kok ning masjid iki ngene iki. Misale bam wakaf anak, dibeli anak putune ora ngurus takmir. Dibule sing imami wong liya mlepuk bisa ngono ya kowe mangkal. Dadi jamaah mek ngempet napa? Mangkal. Kok kowe ngrasa luwih ngalim, imame ra becus mangkal. Aku ngalim gak imam ngono. Pokoke repot kumpul wong napa? Lah akhirnya ana cerita wong nekat iki haram iku gak gelem Jumatan, tapi iku perkara dari Imam Ghazali ngono iku berlebihan. Naik niatullah do ketok mripat. Kita kok jane barang kritis lah. Wah repot nane. Wong kula mawon mboten ate ngimami teng pondok kula mboten ate teng masjid ne. Juga sing benak. Mbon delengno pangeran nggih kula ngimami nek derek. Kula sering takoki mbek imam, kesirine apa ra imam. Ora wong alim wis bek siri ra usah takokno. Wong alim bek napa? Siri. Ra usah takokno. Gini loh, saya ini trauma sebenarnya. Ini sebagian alasan saya. Saya ini trauma. Sebagian kelompok tertentu yang ekstrim, entah itu karena makhraj tajwidnya, entah karena hukum fikihnya, entah karena hukum tertentu, mau tenan makmum sing ora sejen. Apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangi saya pernah jalan di Gunung situ, juga di beberapa tempat. Teng masjid kalau sholat ya makmum saja, itu ada kelompok nggak mau makmum. Ya dia sholat sendiri. Alasannya dia tidak yakin imamnya apa. Jadi saya ini gentleman, saya ini orang alim, secara tawaduk saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja tidak problem. Sambil bahasa Indonesia, tak pikir. Untuk menunjukkan betapa tawaduk itu penting, makanya saya ditanya orang-orang, Gus, kenapa jenengan wong alim gak tahu imam? Ya aku nak sekedar tahu ya tahu, tapi nganti saiki kula teng modal kula jaring imam. Tapi kula janji santri-santri kula kapan-kapan nak mati utang imam. Kapan. Jadi tak mulai subuh sik. Bariku sibuk maghrib, tapi kapan-kapan, Gini loh ya, ini cerita dalam hukum fikih, ini cerita guyonan. Tapi nyata dalam dialek fikih. Jadi adzan jadi imam Abdul. Kabeh ulama sepakat Abdul adzan. Abdul apa? Jadi statusnya muadzin, ini ada imam, ini dhuwur muadzin. Mergo imam ora ana dalile, sing ana dalile muadzin iki wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Padahal sing bengok-bengok hayalal falah itu kan muad. Jika ulama ijma sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu afdalu minal imamah. Azan lebih afdal dibanding dadi napa? Imam. Nah, ini cerita tentang syarat-syarat diterangno. Biasanya sesuatu yang afdal itu kan dilakukan oleh orang yang afdal juga. Nyatanya Kanjeng Nabi jadi imam, sing azan terima Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang nomor. Tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat tahu azan. Sing azan itu Bilal. Dari ulama sing dakik itu pinter, relenya pinter. Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin. Nak Nabi itu sing azan itu jamaah harus berbagi payah. Yuras sunat ma'akad langsung berdoain. Ku sing manggil Kanjeng. Wong Kanjeng Nabi ngomong rewedo kok gak neteh. Penting ra penting nek sing ngutus Nabi dadi wajib. Ora iso Nabi sing ngutus mendesak mboten ya Rasulullah gak iso.